Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengguna YouTube dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami Simalaba Fishing. Kami akan melanjutkan sebuah konten tentang kolam koagulasi, yaitu kolam penjernih untuk lokasi budidaya ikan hias yang saat ini kami tekuni ya. Oke, sahabat-sahabat semuanya, ini adalah kolam koagulasi. Adapun tentang kolam koagulasi atau flokulasi sudah kami jelaskan pada video sebelumnya. Cuman kami akan review lagi sedikit ya. Kolam koagulasi adalah sebuah kolam untuk membersihkan kolam ini sehingga dia tetap jernih tanpa menggunakan penyaringan dengan busa. Jadi pada kolam ini terkumpul kotoran-kotoran yang dibawa dari kolam-kolam di atasnya, yaitu di sana, di sana. Nah, dari kolam utama turun. Oke, kita review dulu ya. Nah, ini kolam utama. Kemudian turun ke kolam kedua. Oke, ini lokasi budidaya ikan merbal kita ya. Terus kolam ketiga dan selanjutnya kotoran akan berkumpul di kolam keempat. Nah, di kolam keempat inilah kita akan melakukan proses penjernihan. Caranya secara alamiah atau kita menggunakan teknik yang ramah lingkungan. Apa itu tekniknya? Kami akan menggunakan ikan tawes. Ini ikannya. Kenapa di sini menggunakan ikan tawes? Karena hasil dari riset kami bahwa ikan tawes itu adalah ikan yang sangat aktif, bahkan super aktif, di mana ikan tersebut selalu bergerak dan terus bergerak. Nah, ikan ini kita akan masukkan ke kolam koagulasi ini untuk mengaduk-aduk kotoran yang telah terkumpul di kolam ini. Proses pengaduk-adukan kolam ini, maka terjadilah benturan energi atau terjadinya benturan antara partikel bermuatan listrik positif dan negatif, ya kan? Nah, partikel-partikel yang bermuatan listrik positif dan negatif itu ketika dibenturkan karena adukan-adukan dari ikan tawes tadi, maka mereka akan saling menempel. Nah, proses saling menempel inilah yang dinamakan proses flokulasi atau membentuk plok. Plok tersebut akan menempel menjadi plok kecil, kemudian berbenturan lagi menjadi plok yang besar, dan semakin besar kemudian dia akan hanyut di pembuangan ini. Nah, sementara di depan sana sudah kami jelaskan pada video sebelumnya. Oke, kami review lagi. Di depan sini nih sobat-sobat sekalian, kotoran-kotoran tersebut akan mengendap. Itulah sebabnya pada kolam ini kita tidak ditanam ikan. Bisa dilihat sendiri di sana sudah mengendap kotorannya. Nah, proses koagulasi dan flokulasi yang terjadi di atas akan mengendapkan kotoran-kotoran pada kolam penampungan koagulasi ini. Nah, kotoran-kotoran yang mengendap di bawah, air berputar, kemudian air yang jernih akan masuk ke kolam mesin atau kolam pompa. Sehingga kolam yang di ujung itu sudah bersih. Air akan terhisap kembali dan akan masuk kembali ke kolam utama, yaitu ke sini. Nah, di kolam utama proses aerasi, yaitu proses penangkapan oksigen-oksigen dari udara untuk memperkaya kandungan oksigen pada kolam utama ini. Terus akan mengalir kemari, sekaligus dia membawa kotoran hanyut kembali ke kolam ini. Kotorannya bersifat halus ya, tapi diaduk oleh ikan tawes ini sehingga dia akan membentuk vlog. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masukkan ikan tawesnya. Ini dia teman-teman ikan tawesnya, ukuran cukup besar dan sehat. Oke, kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat bertugas. Oke. Semuanya kita punya 10 ya. Dengan 10 ikan tawes ini dia bertugas sebagai sapu jagat atau pembersih. Pembersih kotoran-kotoran diaduk. Lihat sendiri ikannya bergerak terus.
Jadi ikan ini memiliki dua fungsi di sini. Selain bersifat sebagai sapu jagat atau mengaduk kotoran supaya terjadi proses flokulasi dan koagulasi, dia juga memakan sisa-sisa makanan yang tidak habis dari kolam yang di atasnya. Sehingga mereka ini benar-benar berfungsi sebagai pembersih ya. Oke, lihat sendiri. Ikannya tidak pernah berhenti. Dan ikan ini dia bermainnya di dasaran, sehingga kotoran-kotoran yang mengendap di dasaran itu akan diaduk oleh mereka. Kemudian akan lolos, akan masuk pada paralon pembuangan ini. Demikian sahabat-sahabat pengguna YouTube dimanapun berada, sedikit tips dari kami bagaimana supaya air pada kolam budidaya ikan hias ini dia selalu jernih tanpa menggunakan bahan kimia seperti tawas dan sebagainya, dan tanpa menggunakan busa penyaring. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.